Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Latifah dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 2284130067. Di sini saya akan mempresentasikan atau menganalisis tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Teori dan Teknik Komunikasi Konseling. Nah, di sini saya sudah membuat mind mapping yang telah ditugaskan. Soalnya di sini ada soal. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ana adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaan. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan sering merasa ragu dengan pilihannya dalam karir. Ana telah menjalani sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan yang signifikan. Dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut, tetapi merasa khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Berdasarkan studi kasus tersebut, silakan analisa setiap aspek komunikasi konseling. Nah, di sini ini ada 7 aspek komunikasi, keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama ada logical and practical consistency. Analisisnya di sini yaitu Ana merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan meragukan pilihan karirnya. Hal ini bisa membuatnya merasa bingung dan tidak fokus. Lalu solusinya, konselor perlu membantu untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perasaannya, menggali masalah yang lebih dalam agar membantu Ana menemukan solusi yang lebih tepat. Lalu pertanyaan untuk konseli yang diajukan oleh konselor yaitu seperti ini. Mari kita coba memahami pola pikir yang mungkin membuat Mbak Ana merasa tidak dihargai. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa mencari solusi yang lebih efektif, seperti itu. Lalu yang kedua ini ada confidence. Confidence itu percaya diri. Analisisnya, Ana merasa tidak ada kemajuan dalam konseling yang dapat mengurangi kepercayaan dirinya dan ini membuatnya merasa kurang berdaya. Dan solusinya di sini, membangun kepercayaan diri Ana dengan mengingatkan dia tentang pencapaian yang telah dia raih. Meskipun pencapaian itu kecil, walaupun kayak entah pencapaian di rumah atau di tempat kerjanya. Jadi konselor ini bantu mengingatkan dan memberikan umpan balik yang positif. Jadi misalnya si Mbak Ananya ini sudah cerita tentang pencapaian kecil yang ia raih. Nah, kita sebagai konselor ini harus merespon dengan positif atau memberikan afirmasi-afirmasi yang positif. Lalu pertanyaannya, coba ingat kembali momen ketika kamu merasa bangga dengan pencapaian kamu, baik di pekerjaan maupun dalam hidup. Apa yang Mbak Ana rasakan saat itu, seperti itu. Lalu sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini ada inisiatif. Inisiatif ini analisisnya Ana telah menjalani sesi konseling yang menunjukkan inisiatif, tetapi masih cemas untuk membahas masalah pribadi. Nah, masalah pribadi di sini kan bermacam-macam ya, entah hubungan pribadi dengan pasangan, hubungan pribadi dengan keluarga, ataupun di tempat kerja. Lalu, solusinya, konselor perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi Ana untuk berbagi semua perasaan dan masalahnya tanpa merasa tertekan. Lalu di sini konselor ini harus berbicara seperti apa atau mengajukan pertanyaan seperti apa. Di sini saya menulis seperti ini. Saya ingin kamu tahu bahwa semua perasaanmu itu valid. Kita bisa membahas masalah pekerjaan dan hubungan pribadi secara bersamaan karena keduanya ini saling mempengaruhi. Lalu yang keempat ini ada resiliensi. Ada yang tahu resiliensi itu apa? Resiliensi ini seperti gambar di sini ya, yaitu ketahanan. Nah, analisisnya dari kasus ini yaitu ketahanan Ana ini mungkin terpengaruh oleh situasi yang dia hadapi. Dia perlu belajar cara mengatasi stres dan tantangannya. Solusinya, konselor harus membantu Ana mengembangkan ketahanan dengan mengajarkan strategi coping untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Nah, strategi coping di sini itu maksudnya ada banyak ya, ada beberapa strategi coping, tapi saya akan mengambil salah satu dari strategi coping yaitu problem focus coping. Nah, di sini ini langkah pertama yang digunakan yaitu mengenali dan memahami masalah yang dihadapi. Jadi, Mbak Ana ini harus tahu gitu masalah yang dihadapinya itu apa gitu. Dan analisis ini bisa menentukan akar penyebab dari masalah yang dihadapinya seperti itu. Lalu, setelah kita analisis dari masalah tersebut, pengembangan solusinya yaitu setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya merumuskan strategi yang mengatasi masalah tersebut. Nah, ini tuh bisa melibatkan brainstorming. Nah, dari brainstorming ini, dari berbagai solusi, lalu
dan memilih yang paling efektif seperti itu. Lalu yang kelima ini ada orientasi terhadap perubahan. Analisisnya di sini, Ana mungkin melihat perubahan sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga sulit untuk beradaptasi. Solusinya, konselor harus membantu Ana melihat bahwa perubahan bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pertanyaannya, pernahkah Mbak Ana mengalami perubahan yang awalnya terasa menakutkan, tetapi akhirnya membawa dampak positif dalam hidup Mbak Ana? Apa yang Mbak Ana pelajari dari pengalaman tersebut? Seperti itu. Lalu yang keenam ada self-respect atau menghargai diri sendiri ya. Nah, di sini analisisnya, Ana perlu belajar untuk menghargai diri sendiri meskipun ada tantangan yang dihadapinya. Solusinya, konselor dapat membantu Ana dengan praktik self-care. Nah, praktik self-care di sini itu apa sih? Praktik self-care yang dimaksud di nomor 6 ini, di self-respect ini, sebenarnya ada beberapa praktik yang bisa diterapkan. Yang pertama itu ada menerapkan tidur yang cukup dan pola makan sehat. Nah, konselor ini atau Mbak Ana ini dapat menekankan pentingnya tidur yang cukup dan pola makan yang sehat karena keduanya ini pondasi yang penting untuk kesehatan mental dan fisik yang baik yang akan membantu Mbak Ana ini merasa lebih baik secara keseluruhan. Yang kedua ini, konselor ini dapat membantu Mbak Ana untuk mulai menulis jurnal kayak mungkin kalau cewek-cewek itu bisa nulis diary ya seperti itu. Nah, ini tuh termasuk cara yang baik untuk mencatat hal-hal yang dihargai dalam hidupnya atau tujuan yang ingin dicapainya. Jadi dari yang strategi yang terakhir yang menulis jurnal itu bisa digunakan karena itu bagus untuk mengekspresikan perasaan dan refleksi konselor atau Mbak Ana ini dan lebih memahami diri sendiri dan bisa meningkatkan rasa syukur seperti itu. Lalu pertanyaannya yang diajukan konselor untuk konseli, Mbak Ana seperti ini. Mbak Ana, apa yang kamu sukai tentang dirimu? Bagaimana kamu bisa lebih menghargai dirimu di tengah tantangan ini? Nah, itu yang self-respect dan yang terakhir ini respect for others. Nah, analisisnya di sini, Ana mungkin merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang lain yang dapat mempengaruhi hubungan pribadinya. Solusinya, konselor harus mengajak Ana untuk mengembangkan empati dan menghormati perspektif orang lain sambil tetap menjaga batasan untuk dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, pernahkah Mbak Ana berbagi perasaan Mbak Ana dengan teman atau anggota keluarga? Bagaimana reaksi mereka saat kamu melakukannya? Nah, dari sini mungkin bisa menganalisis lingkungan di sekitar Mbak Ana karena siapa tahu sebelumnya Mbak Ana ini pernah bercerita kepada temannya atau anggota keluarganya tapi respon yang diberikan itu tidak baik atau seperti diacuhkan, makanya Mbak Ana ini tidak mau bercerita kepada temannya seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.